Halo teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kami dari kelas B, kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang desain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di mana pesertanya yaitu Rohani Aritonang SPD, Ester Windasari Butar-Butar SPD, Doni Hartati Sitorus SPDK, Wistari Depari SPD SD. Nah, profil Pancasila yang kami pilih yaitu kreatif, identifikasi sumber daya dan potensi, yaitu yang pertama sumber daya alam. Sumber daya alam yang mendukung budaya yang kaya dan kebiasaan lokal. Yang kedua, tenaga pendidik, guru yang berpikir maju, terbuka, dan kreatif. Yang ketiga, peserta didik, anak yang berpikir kreatif dan senang mencoba hal baru. Nah, yang terakhir itu adalah kepala sekolah, dukungan dari pemimpin sekolah, baik motivasi dan fasilitas yang memadai. Alur kerangka Merdeka Belajar, yaitu tujuan utamanya, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berpikir sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yaitu mengembangkan sisi kreatif dalam menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan anak dan membudayakan budaya lokal melalui kegiatan bermain seraya belajar atau belajar seraya bermain. Kompetensi pelajar Pancasila. Yang pertama, peserta didik mampu berpikir kreatif, bebas, fokus, original, mandiri, dan mampu menciptakan karya. Yang kedua, peserta didik mau menghargai budaya lokal. Yang ketiga, peserta didik dapat melestarikan dan dapat bermain dengan permainan tradisional. Dan yang keempat, peserta didik dapat berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman. Indikator pencapaian. Pertama, mengklasifikasikan. Peserta didik dapat mengklasifikasikan budaya asli dalam berinteraksi dan berperilaku di lingkungan anak. Yang kedua, membandingkan. Peserta didik mampu membandingkan nilai-nilai budaya lokal dan keragamannya dalam lingkungan kelas dan lingkungan bermasyarakat. Yang ketiga, menerapkan. Peserta didik dapat menerapkan keterampilan berpikir dan dalam berinteraksi. Yang keempat, membiasakan. Peserta didik dapat membiasakan bersikap cinta tanah air yang kaya akan budaya. Yang kelima, minat dan keinginan. Peserta didik memiliki minat belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Dan yang terakhir itu refleksi. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kreativitas. Hal-hal yang dilakukan untuk mencapai profil Pancasila kreatif. Step pertama, identifikasi sumber daya yang dimiliki oleh sekolah dan kearifan budaya lokal. Step kedua, merancang pembelajaran kreatif, elaboratif, komunikatif dengan konsep yang mengesankan. Yang ketiga, evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan dan menyusun rencana tindak lanjut. Mengapa kreatif? Sesuai dengan perkembangan zaman, pendidikan senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan zamannya. Baiknya kita mempersiapkan peserta didik untuk mampu bersaing, berkarya, serta bisa mewarnai perkembangan pendidikan di zaman sekarang ini. Bagaimana mencapai profil belajar Pancasila yang dipilih? Yaitu berpusat pada anak, menggunakan konsep bermain, berbasis konteks, dan mengedepankan budaya lokal, banyak mencoba dan banyak berkarya. Pihak yang terlibat yaitu pendidik atau CGP sesuai dengan pembuat program dan penggerak komunitas belajar. Yang kedua, peserta didik, sasaran program kegiatan. Yang ketiga, stakeholder sesuai sebagai penanggung jawab dan pendukung program kegiatan. Dan yang terakhir itu lingkungan sebagai sumber daya yang dapat dipergunakan dalam program kegiatan. Hal-hal positif sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara di daerah Batak Toba berpusat pada anak kokido hamoraun diau.
Falsafah hidup suku Batak Toba memandang anak kokido hamoraun diau, anak kokido hamoraun diau. Artinya, anak adalah harta tertinggi. Anak adalah segalanya bagi suku Batak, sehingga segala sesuatu untuk pertumbuhan anak, pendidikan anak, tingkah laku, atau perhatian adalah perhatian utama. Anak sangat berharga bagi kehidupan etnik Batak Toba, di mana orang tua menginginkan anaknya lebih berhasil daripada orang tuanya. Orang tua menginginkan dan mengharapkan anaknya dapat membawa 3H, yaitu hamoraun, hagabeon, hasangapon bagi orang tuanya. Konsep 3H yaitu singkatan dari hamoraun, hagabeon, dan hasangapon, yang artinya hamoraun adalah kekayaan, merupakan salah satu nilai budaya Batak Toba yang mendasari individu atau kelompok mencari harta yang banyak. Kedua, hagabeon merupakan kebahagiaan memiliki keturunan yaitu anak. Ketiga, hasangapon yaitu kemuliaan dan kehormatan merupakan kedudukan seseorang dalam lingkungan masyarakat. Adanya hasangapon atau kemuliaan, kewibawaan, karisma menjadikan suku Batak memiliki nilai utama untuk meraih kejayaan. Untuk dapat mewujudkan konsep 3H, itu orang tua suku Batak Toba sering kali melakukan apa saja untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai pada perguruan tinggi, sehingga anaknya dapat meraih cita-citanya, seperti yang dituangkan di dalam lagu Marhoi-hoi peau inangda tudolok tuturuan asal masa geleki dasa tujuan. Artinya, orang tua siap bekerja keras, banting tulang, dan berjuang keras demi keberhasilan pendidikan anaknya serta menghantarkan anaknya kepada tujuan mulia. Nah, mengklasifikasikan permainan tradisional di daerah Batak Toba yang dapat diterapkan sambil belajar kreatif. Yang pertama, marsiteka. Permainan tradisional Batak Toba ini dimainkan di halaman atau tempat yang leluasa dan cukup data dan biasa dimainkan perorangan secara bergantian. Yang kedua, marsiada. Marsiada adalah permainan lempar tangkap batu kecil tanpa menyentuh batu lain. Permainan ini dapat dimainkan oleh anak laki-laki atau perempuan di mana mereka harus memiliki batu kecil. Yang ketiga, marsapele. Permainan ini merupakan nilai lokal yang disampaikan secara turun-temurun dan perlu dipertahankan sebagai tradisi lisan di masyarakat Toba. Manfaat permainan tradisional ini adalah mengasah kemampuan bersosialisasi, mengembangkan kecerdasan logika dalam menentukan langkah-langkah permainan, membandingkan sisi kreatif dalam menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar untuk membuat permainan, melatih kesabaran, melatih kemampuan fisik menjadi kuat, serta mengembangkan seni dan berbahasa Batak. Nah, selamat dan berbahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Horas, horas, horas.